Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hidayat Setiadi, di channel yang istimewa ini. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pecahan dan pecahan senilai. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Penulisan bentuk pecahan adalah A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Agar kalian lebih memahami konsep pecahan, saya misalkan seperti ini. Misalnya saya mempunyai sebuah kue yang berbentuk persegi panjang, kemudian sebuah kue itu saya bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, satu bagian saya berikan ke kalian. Nah, yang saya berikan ke kalian, saya arsir satu bagian. Maka, bagian yang saya berikan ke kalian atau bagian yang diarsir itu menunjukkan pecahan 1/2. 1 itu satu bagian yang saya berikan atau saya arsir, 2 itu keseluruhan bagian. Ada 2 bagian, maka 1/2. Sesuai dengan pengertian pecahan tadi, bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bagian yang diarsir 1, keseluruhan bagiannya ada 2. Di mana pembilangnya itu adalah 1 dan penyebutnya adalah 2. Ya, kita misalkan lagi. Misalkan saya mempunyai sebuah kue lagi nih, berbentuk persegi panjang. Kemudian kue tersebut saya bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kemudian 2 bagian dari kue tersebut saya berikan kepada kalian lagi. Nah, yang saya berikan itu saya arsir. Maka bagian yang saya arsir itu menunjukkan pecahan 2/4. Karena yang diarsir 2 bagian, dan keseluruhannya itu adalah 4 bagian. Nah, pecahan ini terdiri dari pembilangnya itu adalah 2 dan penyebutnya 4. Sudah mulai paham ya tentang konsep pecahan? Satu lagi coba. Misalkan ada satu buah kue lagi, tidak apa-apa ya. Satu buah kue, kemudian saya bagi sebuah kue tersebut menjadi 5 bagian. Kemudian 3 bagian saya berikan kepada kalian. Tandanya adalah yang diarsir adalah yang diberikan kepada kalian. Maka bagian yang diarsir ini menunjukkan pecahan 3/5. 3 itu bagian yang diarsir, 5 itu keseluruhannya. Nah, 3/5 atau pecahan 3/5 ini terdiri dari pembilangnya 3 dan penyebutnya 5. Selanjutnya, pecahan ini merupakan operasi pembagian sebenarnya. Jadi, pembilang pada sebuah pecahan itu sebagai bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut itu sebagai bilangan pembaginya. Jadi, pecahan A per B itu dapat ditulis menjadi A dibagi B. Karena pecahan ini sebagai operasi pembagian. A per B sama dengan A dibagi B. Di mana A sebagai pembilang itu sebagai bilangan yang dibagi, dan B sebagai penyebut sebagai bilangan pembagi. Jadi, ketika ada bilangan pecahan 1/2, itu dapat juga ditulis 1 dibagi 2. Atau bilangan 3/4 dapat juga ditulis
3 dibagi 4. Selanjutnya adalah tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Atau pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, agar kalian lebih memahaminya, kita penjelasan berikut. Jadi pecahan senilai itu dapat ditentukan dengan menggunakan gambar. Misalnya seperti ini. Ada sebuah bangun berbentuk persegi panjang yang saya bagi menjadi 2 bagian sama besar, kemudian 1 bagian saya arsir. Nah, bagian yang diarsir ini menunjukkan pecahan 1/2. Sedangkan ada bangun persegi panjang lagi yang luasnya sama, bentuknya sama, saya bagi menjadi 4 bagian sama besar. Dan yang saya arsir adalah 2 bagian. Maka bagian yang diarsir ini menunjukkan pecahan 2/4. Selanjutnya sama, ada sebuah persegi panjang yang luasnya sama, bentuknya sama. Saya bagi menjadi 6 bagian. Dan saya arsir 3 bagian. Di mana 3 bagian yang diarsir ini menunjukkan pecahan 3/6. Dan yang terakhir, saya punya bangun persegi panjang yang saya bagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, 4 bagian saya arsir, di mana 4 bagian yang diarsir ini menunjukkan pecahan 4/8. Nah, kalau kalian perhatikan bagian-bagian yang diarsir, baik yang 1/2, 2/4, 3/6 maupun yang 4/8, kalau diperhatikan itu luasnya sama. Walaupun bilangannya berbeda, tapi luasnya sama, nilainya sama. Maka pecahan-pecahan ini disebut sebagai pecahan yang senilai. Itu artinya 1/2 itu sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Nah, jadi luasnya sama, walaupun bilangannya berbeda, luasnya sama. Itu menunjukkan pecahan senilai. Selanjutnya, menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Untuk menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan, yang pertama adalah kita membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Ya, kita misalkan buat garis bilangan ada 5 garis bilangan ya. Yang pertama kita buat garis bilangan, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Harus sama panjang. Nah, karena dibagi menjadi 2 bagian, maka menunjukkan 0/2, 1/2, dan 2/2. Bilangannya itu 1/2, 0/2, 1/2, dan 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Kemudian kita buat lagi garis bilangan lagi yang kita bagi menjadi 3 bagian sama panjang. Kita tuliskan bilangannya mulai dari 0/3, 1/3, 2/3, dan 3/3. Karena kita bagi 3, maka penyebutnya 3. Yang tadi yang atas, karena kita bagi 2, maka penyebutnya 2. Kita buat lagi garis bilangan yang sama panjang dengan garis bilangan yang di atas, tapi kita bagi 4 sama panjang. Nah, karena dibagi 4 bagian, maka penyebutnya 4. 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Kemudian yang selanjutnya kita buat garis bilangan lagi, dan kita bagi menjadi 5 bagian. Nah, kita tuliskan bilangannya 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Kita buat yang terakhir, ada garis bilangan yang kita bagi menjadi 6 bagian.
Kita tuliskan bawahnya bilangannya 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Nah, kita lihat bilangan pecahan yang lurus, satu garis lurus, itu berarti yang senilai. Kalau kita perhatikan, yang berada dalam satu garis lurus, itu ada 1/3 dan 2/6. Artinya 1/3 itu sama dengan 2/6. Senilai 1/3 itu sama dengan 2/6 karena berada dalam satu garis lurus. Kemudian ada 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Dan selanjutnya 2/3 itu sama dengan 4/6. Yang terakhir, menentukan pecahan senilai dengan mengalikan atau membagi dengan bilangan yang sama. Ya, saya contohkan misalnya 1/2. Nah, untuk mencari pecahan senilai dari 1/2, kita dapat mengalikan atau membagi bilangan 1/2 itu dengan bilangan yang sama, bebas berapapun kecuali 0. Pembilangnya dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Contoh, 1/2 ini saya kalikan dengan 2. Pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya dikalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Itu artinya 1/2 sama dengan 2/4, atau 1/2 senilai dengan 2/4. Selanjutnya 3/4. Misalkan saya kalikan 3/4 ini dengan bilangan 3. Jadi pembilangnya dikali 3, penyebutnya dikali 3. Maka hasilnya 3 kali 3 dan 4 kali 3 hasilnya 9/12. Yang artinya 3/4 itu senilai dengan 9/12. Atau 3/4 sama dengan 9/12. Contoh selanjutnya yang dibagi coba. 3/6. Kita harus menentukan bilangan yang dapat membagi bilangan 3 dan bilangan 6. Yaitu bilangan 3. 3 dibagi 3 dan 6 dibagi 3 itu hasilnya 1/2. Itu artinya 3/6 itu sama dengan 1/2. Selanjutnya yang terakhir 4/8. 4/8 kita coba bagi dengan bilangan yang bisa membagi bilangan 4 dan bilangan 8, yaitu bilangan 2. 4 bagi 2 dan 8 bagi 2. Hasilnya 2/4. Nah, demikian pembahasan mengenai pecahan dan pecahan senilai. Semoga dengan penjelasan ini kalian lebih memahami konsep pecahan dan pecahan senilai. Tapi kalau kalian belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusi bersama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.